Halo, perkenalkan nama saya Aureli Sylvan Wijaya dari 11 IPS 2. Pada kesempatan hal ini, saya akan mereview sebuah film yang berjudul The Conjuring: The Devil Made Me Do It. Sebelum kita memulai ke sinopsisnya, mari kita lihat trailernya terlebih dahulu. Hey! You okay there? Jesus. I think I hurt someone. This is Ed Warren, here with Lorraine. All right, let's get started. Residents of Brookfield were shocked this afternoon by the broad daylight murder of Bruno Sauls. The court accepts the existence of God every time a witness swears to tell the truth. I think it's about time they accept the existence of the devil. Whatever is going on, whatever happened that day, that was not Arnie. It's a witch's totem. We think your family was cursed. And that connection's still open. I'm only interested in reality. But I can see things that your people can't. Something terrible happened here. A master Satanist is not an adversary to be taken lightly. She's doing it again. She's reaching out to the darkness. Lorraine, you need to come back. Is saving him worth everything you have? Because that's what it may very well cost. Lorraine? The court accepts the existence of God every time a witness swears to tell the truth. I think it's about time they accept the existence of the devil. You okay there? Jesus. I think I hurt someone. In 1981, Arnie Johnson pled not guilty. We think this family was cursed. By reason of demonic possession. I am not going before a grand jury and saying he was possessed by demons. Whatever happened that day, that was not Arnie. Color me your color, darling. Come off your color chart. I know where you're coming from. I know who you are. Lorraine! Lorraine! You alright? Sutradara ada Michael J. Weiss, lalu penulis James David Child Charlie, dan produser film itu ada Peter Safran. Dan pemain-pemainnya bisa dilihat dalam ini.
Genre cerita tersebut adalah genre horor, genre super horor natural, dan juga thriller. Mari kita mulai ke bagian sinopsisnya. Jadi ada satu keluarga yang pindah rumah dari satu rumah ke tempat rumah yang lain. Rumah ini bisa dibilang terkutuk karena memiliki barang yang kayak seperti barang ini saya akan tunjukkan. Barang ini itu berarti iblis atau setan berada di dalam wilayah rumah tersebut. Iya. Lalu kejadian pertama itu sang anak laki-laki yang merupakan anak terakhir dari ibu dan ayah ini berbaring di kasur yang bawahnya itu ada airnya. Jadi kasurnya itu bukan kasur busa tetapi kasur yang ada airnya. Di pertama itu diteror dan tangannya dipegang oleh salah satu iblis yang memang disuruh atau memang itu udah di tanda bangunan itu tuh udah dijadiin seperti tempat base dia gitu. Jadi yang datang itu akan diteror. Anak itu lalu diteror. Awalnya itu anak tersebut sampai yang benar-benar kacau, anak tersebut benar-benar kesurupan yang sangat dahsyat dalam film tersebut. Lalu sang kakak perempuan memiliki seorang pacar. Pacarnya itu bilang kalau misalnya pindahlah dari anak tersebut ke dirinya. Setelah dari sana sang pacar seorang perempuan ini memiliki teror. Yang awalnya itu dia biasa saja, namun dalam satu kejadian dia membunuh seseorang dan akhirnya dipenjara. Lalu salah satu detektif keluarga yang terdiri dari satu anggota keluarga itu memiliki satu anak. Anak tersebut juga diteror oleh seorang falak. Falak tersebut bisa digambarkan seperti ini. Ayah dan ibu itu memang sudah aktif di dunia detektif perhantuan mulai dari anak tersebut masih kecil hingga dewasa ini. Mereka banyak menangani kasus-kasus seperti film-film sebelumnya, ada The Conjuring, ada The Conjuring lagi 2, lalu Conjuring 1, Annabelle. Itu mereka menyelesaikan kasus tersebut hingga tuntas. Ini film The Conjuring The Devil Made Me Do It ini merupakan salah satu film kisah nyata yang benar-benar nyata pada tahun 1930 atau 30-an. Balik lagi ke ceritanya, sinopsis ini seorang anak laki-laki yang pacarnya perempuan ini punya pacar seorang anak laki-laki. Laki-laki ini diteror terus hingga suatu saat dia itu ingin bunuh diri. Bunuh diri ini dalam arti bukan bunuh diri yang emang bukan dari keinginan dia, tetapi bunuh diri yang emang benar-benar itu disuruh atau dipaksa oleh hantu tersebut. Nah, yang menyuruh hantu itu adalah seorang kayak penjanjian. Jadi ada salah satu orang perempuan yang memiliki janji kepada seorang atau iblis, dan janjinya itu dia harus membunuh 3 orang untuk membuat dia kaya atau abadi. Nah, tinggal satu lagi seorang laki-laki ini, dia ingin membunuhnya untuk mengasihinya kepada iblis.
Tapi dua orang ini, detektif ini memperjuangkan agar tidak dapat terbunuh. Iya. Lalu detektif ini mempunyai kehebatan ini dari Tuhan yang memang bisa melihat kejadian masa-masa lalu. Nah, saat di hutan dia ini kayak ada malam hari perempuan yang lagi berduaan. Nah, salah satu perempuan itu dibunuh oleh perempuan temannya. Itu merupakan perempuan yang disuruh atau dirasuki oleh hantu karena itu pesuruhan dari orang tersebut. Jika pendukung itu tahu bahwa sang detektif ini ikut untuk turut membantu, dia itu tidak ingin merusak rencananya. Jadi dia tidak ingin orang ini merusak rencananya, dan akhirnya dia berusaha untuk membunuh suaminya. Awalnya itu istrinya diculik oleh perempuan tersebut. Iya, pertamanya itu istrinya itu datang kepada kakek-kakek. Kakek-kakek ini ternyata adalah ayah dari pendukun tersebut. Lalu anak dari kakek-kakek ini tahu kalau ada orang lain yang masuk ke dalam tempat dia melakukan ritual. Kakek itu dibunuh oleh seorang anak itu. Lalu anak itu menjadi pendukun karena memang saat kecil itu hidup dia sudah mistis. Mistis dalam arti dia itu terjebak dalam suatu perjanjian dan dia harus melakukannya. Lalu kakek ini akhirnya telah dibunuh dan istri dari detektif ini kejar-kejaran sama si dukun ini. Dukun ini tinggal dia melakukan satu ritual lagi, anak tersebut terbunuh, dan akhirnya perempuan ini alias detektif ini menghancurkan ritualnya, dan akhirnya orang tersebut atau pendukun tersebut akhirnya dia mati, tangannya semuanya patah dan rohnya dia dibawa. Benar-benar serem sekali. Itulah sinopsis yang saya bisa ceritakan. Sekian dari saya, Aurel Syarvan Tanuwijaya dari Seblasi PS2 mengucapkan terima kasih.